Buku ini keseluruhan menggunakan referensi dari Sutta Pitaka sehingga mempermudah umat Buddha untuk mengetahui petunjuk-petunjuk ya, bimbingan dari guru Buddha, Dhamma, bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Gitu. Kita bahas secara intensif ya, berurut biar nanti mudah dipahami. Ya. Jadi pengetahuan itu merupakan cara umat Buddha secara khusus agar mampu menjalani kehidupan itu lebih mudah karena memiliki pengetahuan yang bisa dijadikan acuan ketika Anda itu menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, makanya di dalam Jataka itu saya kutip itu, pengetahuan itulah yang menganugerahkan keberhasilan. Mereka yang bodoh akan dihalangi oleh kebodohan mereka sendiri. Maka Buddha itu menekankan umat Buddha sebagai perumah tangga ketika ingin menjalani kehidupan rumah tangga harus cukup dengan pengetahuannya. Kenapa demikian? Karena Anda ketika dipertemukan dengan seorang wanita atau seorang pria dengan latar belakang yang berbeda, tentu cara pandang, sikap, ya, cara bicara akan memiliki perbedaan yang sangat jauh. Secara karakter semuanya juga mengalami perbedaan yang sangat jauh. Terus ada sebuah buku yang cukup membantu Anda, Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Mapping. Ini buku psikologi yang cukup membantu mapping seorang pria dan wanita, di mana cara pandang, cara berpikir dipengaruhi dengan berbagai macam sebab, baik itu psikologis maupun struktur dari tubuh ya, dari jasmani. Kenapa biksu nggak menikah? Memang biksu aturannya nggak menikah sehingga tujuannya untuk fokus ke spiritual, ya, untuk belajar, membimbing. Gitu. Jadi pengetahuan, Anda tidak pernah tahu anak-anak itu seperti apa perkembangannya dari usia 0, 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun, sampai 7 tahun, remaja, dewasa, gitu kan. Memiliki perkembangan kondisi pola pikir dan juga jasmani yang tidak sama. Nah, itu kalau orang tua tidak cukup pengetahuan, perlakuannya kan bisa menyebabkan pengaruh terhadap pikiran, ucapan, dan perilaku. Gitu. Makanya di sebuah kutipan Jataka itu, ketidaksenangan dari pasangan salah satunya adalah tidak terpelajar, gitu. Itu tidak terpelajar. Nah, jadi kenapa Anda itu pertama kan kemarin saya bahas tentang ketika cinta harus memilih. Kenapa Anda itu mesti harus milih? Kadang yang dipilih-pilih aja salah, apalagi tidak milih. Ada yang tidak milih berjalan baik-baik, ada yang bukan baik-baik, tapi karena salah satu pasangannya mungkin lebih berpengetahuan, sehingga cenderung lebih memahami salah satu pasangannya, gitu. Walaupun dalam kondisi batin yang mungkin agak tersiksa, gitu. Ada sebuah komentar di salah satu media sosial saya itu bahwa cinta itu menyakitkan, membawa penderitaan. Saya pernah tersakiti oleh pasangan saya, dia hanya mencari kesenangan saja,
terhadap diriku. Ya itu kalau Anda salah pilih pasangan kan akan membawa bencana gitu. Makanya di dalam salah satu buku Kembali ke Rumah itu karya Thich Nhat Hanh itu ada salah satu kutipan dari seseorang itu gini bilangnya. Kalau Anda itu salah pilih pasangan, maka Anda akan merasakan dalam waktu 24 jam itu hidupnya tersiksa seperti di alam neraka gitu katanya. Tapi jika Anda mendapatkan pasangan yang tepat, maka Anda itu akan hidup seperti di alam surga. Maka tidak sedikit saya ada sebuah media sosial itu mengatakan di suatu tempat dalam satu tahun itu terjadi konflik yang mengakibatkan perceraian kurang lebih yang mendaftarkan di catatan sipil itu sekian ribu gitu. Sekian ribu orang dalam usia yang rata-rata masih sangat muda dengan berbagai macam latar belakang konfliknya. Gitu. Makanya pentingnya saudara-saudara sekalian itu untuk cermat sekali, dengan hati-hati sekali ketika Anda mencari pasangan itu agar tidak keliru lah paling tidak ya. Di dalam ajaran agama Buddha ya menikah atau tidak menikah merupakan pilihan ya. Jadi Anda menikah ya boleh, tidak menikah juga boleh. Bante, kalau saya nggak menikah tapi tidak jadi biku boleh nggak? Boleh saja. Lalu kalau tidak menikah terus ingin jadi biksu, ya boleh. Lalu Anda kepingin menikah, hidup bersama pasangan, bersama anak-anak, menikmati kehidupan sebagai berumah tangga, boleh. Loh, kalau nggak menikah emang nggak dosa? Nggak ada. Dosa itu kan karena perilaku-perilaku pikiran, ucapan yang buruk. Itu melanggar moralitas, hidup tidak penuh dengan kehidupan sosial, kedermawanan. Makanya di Buddha itu di Sutta Nipata ada 2 jalan hidup menjadi perumah tangga dan pertapa. Ini di Sutta Nipata syair yang bait 220. Ya. Jadi pilihan jalan hidup. Kalau kenapa jadi biksu nggak menikah? Kan ada pertanyaan begitu. Karena seorang biksu yang meninggalkan kehidupan selibat menjadi pertapa, fokus pada latihan, fokus pada belajar gitu. Lalu kalau tidak jadi biksu, sudah jadi biksu terus nggak kuat lepas, ya boleh. Sudah lepas, ya kan? Karena nggak mampu, jenuh, bosen, dan berbagai macam faktor, pulang ke rumah, kembali ke istri, ke keluarga, boleh. Terus kok di sana bosen lagi, jadi lagi biku, boleh, selama ada yang mau nerima. Karena nggak semua guru kalau di Indonesia kan menerima. Gitu. Ya, boleh. Makanya kalau misalnya ada seorang biku kok lepas jubah, ya nggak masalah, orang itu pilihan kok, kemampuannya di dalam sebuah perjalanannya ternyata dia harus berhenti di batasan waktu tertentu dengan kondisi dan berbagai macam faktor, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Ya, kembali, lalu Anda yang sudah pernah jadi biku menikah terus kepengen jadi biksu lagi, ya boleh. Makanya 2 pilihan ini. Pilihan jalan hidup. Anda mau hidup berumah tangga atau hidup menjadi pertapa, selibat. Itu pilihan. Ya, di Anda enggak usah bingung. Itu pilihan. Ya. Jadi
bahwa realita pernikahan ini saya menulis buku ini berdasarkan banyak konseling dari umat. Kebetulan saya juga S1-nya lulusan konseling, jadi banyak menerima konseling juga. Terus melalui pengamatan, melalui baca-baca di media sosial, melalui buku, lalu saya coba rangkai, saya ciptakan sebuah buku sebagai petunjuk khususnya untuk para perumah tangga. Ya. Jadi realita pernikahan itu yang perlu Anda pahami, bahwa pernikahan merupakan penyatuan dengan janji antara dua orang yang menjadi sepasang suami istri. Nah, Anda ketika meniatkan diri ingin masuk ke jenjang yang lebih jauh, yaitu pernikahan, di sana Anda itu membuat komitmen-komitmen untuk menjalankan kehidupan sebagai perumah tangga yang konsisten, ya, tanggung jawab, gitu. Nah, dengan norma-norma sosial, hukum, gitu. Makanya Anda itu ketika masuk ke dalam jenjang pernikahan bukan satu hal yang digunakan untuk bermain-main. Saya daripada nanti berbuat buruk, nggak menikah, lalu Anda menggunakan pernikahan itu hanya untuk kepuasan sesaat, lalu cerai. Itu. Kalau niatnya begitu, apakah itu juga tidak buruk? Cuma untuk memanfaatkan kepuasan nafsu sesaat. Gitu. Ya. Jadi sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa bagi Anda ketika Anda masuk ke jenjang pernikahan. Coba Anda lihat di dalam kehidupan masyarakat itu. Dia mempersiapkan berbulan-bulan dengan uang, biaya yang sangat besar, dengan pesta yang sangat mewah, ada yang sederhana, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi itu butuh sebuah energi yang cukup besar untuk persiapannya. Menjadi raja kecil satu malam duduk di singgasana, ya kan? Anda di teman-teman, handai tolan, keluarga, sahabat, ya, semua hadir memberikan doa dan selamat agar kehidupan Anda itu benar-benar kita sukaya, kan? Damai, bahagia sampai nenek-nenek, kan? Tapi kan tidak semua dalam kehidupan sehari-hari itu pada kenyataannya banyak terjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, ya kan? Ada yang curhat, aduh Bante bagaimana saya menghadapi suami saya kok dia temperamen, keras, aduh Bante bagaimana saya menghadapi istri saya, gitu. Tuntutannya banyak sekali, saya serasa nggak mampu, kan gitu. Dengan berbagai macam keluh kesah kehidupan rumah tangga yang tidak seimbang di dalam komunikasi dan cara pandang yang bijak, sehingga menciptakan rangkaian masalah yang begitu sangat panjang, yang serasa tidak ada ujungnya dan membuat tekanan batin. Kenapa sampai terjadi begitu? Gitu kan. Karena pengetahuannya tidak seimbang. Gitu.